Dari mana kita tahunya? Dari Quran. Allah sudah bilang bahwa Yahudi nggak akan memerangi kita langsung. Mereka berlindung di balik sesuatu. Catat surat Al-Hasyr. Ayatnya cari dari awal sampai akhir. Ya, Anda akan ketemu. Bunyi ayatnya bagaimana? La yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judur. Yahudi itu tidak akan memerangi kalian serentak, ya kan? Langsung direct, nggak mungkin. Kecuali di balik benteng yang kokoh atau di balik tembok yang tebal, ya. Nah, benteng kokoh mereka salah satunya namanya PBB. Ya, tembok tebal mereka salah satu namanya PBB, ya. Tapi hakikatnya mereka yang di belakang layar. Kenapa Yahudi nggak berani perang langsung sama kita umat Islam? Karena kalau mereka memerangi kita langsung, Pak, mereka lari terbirit-birit. Mereka itu penakutnya luar biasa, Bapak dan Ibu. Jangankan lawan seluruh umat Islam, baru melawan bangsa Palestina saja, dan anak-anak kecil yang pegang batu saja, ya, merekanya lengkap dengan helmnya, dengan baju anti pelurunya, segala macam gitu ya. Nah, mungkin Anda pernah lihat di foto-foto, banyak kejadian kan? Mereka lagi ngejar anak kecil Palestina, itu celananya basah, Pak. Basah karena apa? Karena ngompol, ya kan? Kenapa ngompol? Karena ketakutan. Ngelawan anak kecil ketakutan. Maka sekarang, Pak, satu-satunya negara yang angkatan bersenjatanya, pabrik seragam tentaranya, itu kalau bikin celana sekaligus ada pampersnya. Itu cuman Israel. Gitu. Mereka pengecut sekali, Pak. They love to live in this world. Mereka sangat cinta hidup di dunia ini. Mereka nggak berani menghadapi kematian. Sementara umat Islam kalau sudah di medan perang, yang dicari apa? Yang dicari al-mautu fi sabilillah, mati syahid, masya Allah. Ya beda lah. Baik, nah jadi saudaraku rahimakumullah, masuklah kita ke babak keempat dan terjadilah apa yang Nabi katakan 15 abad yang lalu dalam hadis lubang biawak ini. Sungguh kalian umat Islam kelak nanti akan benar-benar mengikuti, ya, kebiasaan cara hidup orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka yang kalian ikuti masuk lubang biawak sekalipun, kalian pasti akan terus mengikuti mereka. Para sahabat bertanya-tanya, ya Rasulullah, al-Yahuda wan Nasara, apakah mereka itu kaum Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi, faman, siapa lagi kalau bukan mereka, ya. Para sahabat mendengar hadis ini tercengang. Bukan karena meragukan Nabi, tetapi karena mereka tidak bisa membayangkan. Kok bisa sih umat ahli Quran ngekornya sama Yahudi sama Nasrani? Gimana ceritanya ini? Dulu para sahabat heran dengar hadis ini. Kita yang hidup di babak keempat sekarang ini bukan saja ngerti hadis ini, kita yang mengalami, ya. Begitu kita meninggalkan babak ketiga, rumah kita runtuh, masuk ke babak keempat. Kemudian kita rasakan bahwa Allah cabut hak kepemimpinan dunia dari tangan Islam dan kaum muslimin yang sudah berlangsung ribuan tahun, untuk kemudian Allah serahkan kepemimpinan dunia ini ke pihak lain, ke barat, ke Eropa dan ke Amerika yang tidak lain adalah masyarakat Yahudi dan Nasrani, ya. Bapak Ibu setuju nggak dengan itu? Atau Bapak Ibu mau protes, mau bilang, Ustadz nggak gitu-gitu amat lah Ustadz, umat Islam lagi Masya Allah kok sekarang menggeliat, bahkan Indonesia berdaulat, $1.15.000. Come on, wake up, ya kan? Wuduklah, ya, berhentilah bermimpi. Realitasnya sekarang yang mimpin dunia bukan orang beriman, yang mimpin dunia al-kufar, al-Yahud wan Nasara. Mereka yang mimpin dunia sekarang, Pak. Jadi ini Giliran kita udah lewat, sekarang giliran mereka. Dan Allah sudah katakan, ada yang namanya sunnah giliran, sunnah pergiliran, at-tadawul, ya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari, masa kejayaan dan keruntuhan kami pergilirkan di antara manusia agar mereka bisa mendapat pelajaran, ya. Jadi kita pernah berjaya di babak pertama, di babak kedua, di babak ketiga, kita berjaya nih. Ini garis merah ini garis kejayaan. Kita pernah di atas, ya, garis merah ini. Di babak pertama kita di atas, di babak kedua masih di atas, di babak ketiga masih di atas, tapi sudah makin turun kualitas kepemimpinannya. Begitu masuk babak keempat, kita merosot lewat garis kejayaan. Kita menjadi terhina sekarang. Jadi kalah kita sekarang. Dan yang naik siapa? Al-Yahud wan Nasara. Ya.
Ini sunnatullah Bapak dan Ibu. Ini skenario Allah, ya. Maka kita katakan bahwa babak keempat ini, we are living in the darkest chapter of the Islamic history. Ini babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Ini babak di mana Allah Ta'ala uji umat Islam dengan kekalahan, sedangkan kaum kafir diizinkan memimpin dunia. Ingat, diizinkan memimpin dunia, bukan diridhoi memimpin dunia. Tolong Bapak dan Ibu bedakan antara izin Allah dengan ridha Allah, ya. Semua yang terjadi di dunia ini pasti terjadi hanya karena izin Allah. Tapi tidak semua yang terjadi yang diizinkan Allah pasti diridhai Allah. Tidak. Gitu. Salah satunya apa? Ya Allah nggak ridho Yahudi Nasrani mimpin dunia ini. Allah nggak ridho. Karena kepemimpinan mereka kepemimpinan yang batil, ya kan? Kepemimpinan yang ilegal, ya kan? Mereka tidak meletakkan Allah dan Rasulnya sebagai top priority of obedience, ketaatan utama dalam kehidupan. Gitu. Bahkan mereka mengajak umat Islam untuk ikut-ikutan menjadi kayak mereka. Sampai ada ayatnya, tolong dicatat, Al-Baqarah 217. Al-Baqarah 217. Apa bunyi ayatnya? Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka, orang-orang kafir harbi itu, tidak henti-hentinya 24 hours a day, 7 days a week, 12 months a year, memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama kalian seandainya mereka sanggup. Gitu. Jadi bisa dibayangkan ya, Allah sudah terangkan orang kafir harbi itu mentalnya kayak gitu, niatnya kayak gitu, tujuannya kayak gitu. Sementara Allah izinkan mereka mimpin dunia, ya wajar nggak kemudian munculan muslim-muslim yang gugur, berjatuhan imannya, ya, nawakidul iman, mengalami pembatalan keimanan. Make sense kan? Ya make sense. Ya. Jadi sekali lagi ingat, apa yang Allah izinkan belum tentu Allah ridhai. Kayak sepasang pemuda-pemudi, mahasiswa-mahasiswi masuk ke kos-kosan, diganggu setan, berbuat kayak suami istri, berzina. Bisakah mahasiswa-mahasiswi itu berzina tanpa izin Allah? Bisa tidak? Tidak mungkin. Pasti mereka bisa berzina karena diizinkan Allah. Tapi Allah ridha enggak dengan perbuatan itu? Jelas Allah tidak ridha. Allah murka dengan perbuatan itu. Sama, Allah izinkan Yahudi Nasrani mimpin dunia sekarang, tapi Allah enggak ridha. Maka kalau Allah enggak ridha, kita pun enggak boleh ridha. Ngerti Pak? Ya, makanya Nabi ajarkan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Siapa melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati, tapi kalau nggak sanggup, fa bilisani, dengan lisannya. Apa maksudnya dengan lisannya? Ya jelaskan kepada masyarakat luas, yang mungkar itu mungkar, yang hak itu hak. Jelaskan. Dan jelaskan kepada umat ini bahwa yang mimpin sekarang memang kafir, tetapi bukan berarti kepemimpinan mereka dapat ridha Allah, tidak. Harus dijelaskan. Tapi kalau nggak sanggup dengan lisan, kata Nabi apa? Fa biqalbih, maka di dalam hati. Maksudnya di dalam hati apa? Hah? Bukan hanya doa, Ibu. Maksud di dalam hati itu adalah ingkari, ya. Ingkari yang mungkar itu. Dan ketahuilah, kata Nabi, mengingkari di dalam hati, berdoa di dalam hati, dzalika adhaful iman, itu selemah-lemahnya iman. Di hadis yang lain kata Nabi, kalau sampai mengingkari saja nggak ada, seberat biji sawi iman sudah nggak ada pada diri orang itu. Ya, makanya saya tanya, boleh nggak kita ridho dengan kepemimpinan perserikatan bedeng-bedeng? Boleh nggak? Nggak boleh, haram. Kita akui itu realitas yang terjadi, tapi kita tidak boleh ridho. Kenapa? Karena begitu kita ridho, kita bertentangan dengan Allah yang tidak meridhoinya. Jelas ya, Bapak dan Ibu rahimakumullah, ya. Makanya selalu saya ingatkan, yang namanya menegakkan tauhid harus lengkap dua sisinya. Ya. Apa itu dua sisinya? Saya pernah jelaskan juga di majelis ini. Tolong ibu-ibu yang dulu nyatet, yang nggak ngantuk, masih ingat nggak? Coba angkat tangan. Dua sisi tauhid apa, Bu? Hah? Ayo. Waduh, masa sih ngantuknya jama'i? Hah? Dua sisi tauhid atau dua pilar tauhid lah. Ah? Keras dikit, Bu. Bukan. Hah?
Ibu-ibu. Ya. Keras dikit, Bu. Oke, al-wala dan al-bara, ya kan? Itu benar. Namun bahasa ayatnya ya, itu bukan al-wala wal bara. Walaupun maknanya al-wala wal bara. Bahasa ayatnya catat Al-Baqarah 256. Persis satu ayat setelah ayat kursi, ya. Bunyinya bagaimana? La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha wallahu samii'un alim. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Sudah nyata benar mana jalan yang lurus, mana jalan yang bengkok. Maka barang siapa yang kufur, ingkar kepada tagut dan iman kepada Allah, sungguh dia telah berpegang pada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan pernah putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu an, ahli tafsirnya para sahabat, ketika ditanya apa sih urwatil wusqa, buhul tali yang amat kuat itu, maksudnya adalah la ilaha illallah. Jadi kalau dikatakan barang siapa ingkar kepada tagut dan iman kepada Allah, dia sudah berpegang pada buhul tali yang amat kuat, artinya dia berpegang pada la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah harus mengandung dua pilar, kufuri tagut, imani Allah, ya. Tidak boleh kita mengaku beriman, bertauhid kalau hanya mengimani Allah tapi sama tagut juga diimani, nggak boleh. Atau lebih parah lagi, ya kan? Kepada Allah dikufuri, ya kan? Kepada tagut diimani. Waduh, kacau. Ya. Nah, jadi kekufuran kita arahkan kepada tagut. Tagut itu apa? Tagut itu syaitan, dan siapapun yang wala loyalitasnya kepada syaitan. Nah, salah satu tagut yang fenomenal dalam sejarah umat manusia bernama Firaun. Ya. Firaun itu tagut. Ya. Cuman dia tagut yang paripurna, yang ideal, ya kan? Sampai berani mengatakan di hadapan rakyatnya sendiri, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang maha tinggi. Nah, tagut nggak perlu sampai kayak gitu untuk jadi tagut, gitu. Cukup tagut itu dia memimpin tetapi tidak mau mengakui kepemimpinan Allah dan Rasulnya, ya. Jadi artinya dia memimpin tidak menyelesaikan urusan dengan mengembalikan kepada kitabullah dan sunnah. Itu sudah layak disebut tagut, melampaui batas. Karena apa? Karena dia kan tahu, dia ngaku beriman. Kalau dia ngaku beriman, ya semestinya dia tidak mau tidak menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai top priority of obedience, ya. Puncak kepatuhannya secara prioritas, ya. Dan karena itulah kekacauan dunia hari ini berlangsung, ya. Karena di babak keempat inilah kita sekarang menyaksikan mereka-mereka yang memegang posisi kepemimpinan, ya kan, tidak mau menjadikan Allah dan Rasulnya, Quran dan Sunnah sebagai top priority of obedience, ya. Berlomba-lomba masing-masing bedeng bikin pengganti dari Quran dan Sunnah itu, ya. Jadi kalau Quran kita umpamakan adalah pelita yang datang dari Allah, ya. Kan Quran pelita yang datang dari Allah, ya enggak? Nah, semenjak runtuhnya rumah kita 1342 Hijriah, masing-masing bedeng nyari lampu tempel. Gitu. Bukan pelita yang dari Allah yang dinyalakan, tapi lampu tempel bikinan manusia. Lampu tempel ini dipromosikan dari tahun ke tahun, dari dekade ke dekade. Dikatakanlah bahwa dengan lampu tempel inilah kita menegakkan persatuan dan kesatuan, ya kan? Kita menegakkan keadilan, kita menegakkan kesejahteraan di negeri kita, ya kan? Padahal lampu tempel, bukan pelita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Celakanya sebagian umat Islam kemudian menggunakan ilmu cocokologi, dicocok-cocokin lampu tempel ini dengan pelita yang datang dari Allah taala. Dibilanglah lampu tempel sebelah sini cocok dengan ayat Qul huwallahu ahad, ya kan? Lampu sebelah sini cocok dengan ayat ini lagi, lain lagi dicari kita. Tapi intinya itu kan bukan lampu dari Allah, bukan pelita dari Allah, ya enggak? Gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, dalam bahasa yang lebih sederhana, there are two kinds of leadership in Islam. Ada dua tipe kepemimpinan dalam Islam. Ada yang disebut software leadership, ada yang disebut hardware leadership. Software leadership maksudnya apa? Allah dan Rasulnya sebagai puncak kepemimpinan, ya.
Dalam bahasa konkretnya Quran dan Sunnah. Ya, itu software leadership. Kalau hardware leadership itu sosok orangnya yang mimpin. Ya, kira-kira dari dua jenis leadership ini, mana leadership yang sifatnya harga mati? Mana yang harga mati? Hah? Yang software apa yang hardware? Yang software harga mati. Ngerti ibu-ibu? Yang software apa bu tadi bu saya katakan? Ya, yang harga mati itu yang mana? Apa isinya? Quran dan Sunnah, ya kan? Itu harga mati. Kalau hardware leadershipnya, itu sosok pemimpinnya, itu bisa ditawar. Walaupun ada harga minimalnya apa? Minimal Muslim, gitu. Makanya sampai ada hadis bunyinya begini, sekalipun kalian dipimpin oleh budak, warna kulitnya hitam legam, rambutnya keriting kayak kismis, yakudukum bi kitabillah, dia mimpin dengan kitab Allah, maka kalian harus isma'u wa ati'uh, dengar dan taat pada dia. Jadi kita dengar dan taat karena dia budaknya atau karena dia memimpin dengan kitabullahnya? Karena dia mimpin dengan kitabullahnya. Ngerti ya? Ya, ini pelajaran sangat penting. Dan kalau Anda sudah ngerti pelajaran ini, Anda lama-lama sadar, iya yang ngapain juga ngurusin hardware. Ya kan? Sementara softwarenya bukan Quran dan Sunnah, gitu, ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, tapi ini keadaan sementara. Kata Nabi, keadaan ini ya akan berlalu, sebab kata Nabi, babak keempat ini bukan babak terakhir. Nabi bilang babak keempat ini berlangsung selama masa yang Allah kehendaki. Kemudian ketika Allah sudah berkehendak, babak keempat ini pun berlalu. Terus datanglah babak terakhir, babak kelima, namanya khilafah ala minhajin nubuwah. Tsumma sakata. Kemudian Nabi diam. Jadi babak kelima, babak terakhir, itu kira-kira mengakhiri umur umat Islam dengan husnul khatimah atau su'ul khatimah? Ibu-ibu, jadi ujung akhir kita nanti husnul khatimah atau su'ul khatimah, Bu? Yakin, Bu, khilafah husnul khatimah? Baik, ya. Jadi jelas dong, akhirnya pasti husnul khatimah. Kenapa? Karena Allah berulang-ulang menyebutkan dalam Al-Quran, wal aqibatu lil muttaqin, akibat terakhir selalu berpihak kepada orang yang bertakwa. Ya. Nah, cuman yang kita harus sadari, perpindahan kita dari babak keempat menuju babak kelima ini, babak keempat penuh kezaliman, babak kelima penuh keadilan, tidak mungkin kita raih, kita sampai ke sana kalau kita semata-mata semangatnya kayak orang jalan-jalan di taman bunga sambil nyanyi-nyanyi main gitar. Nggak mungkin lah kemenangan kita raih dengan cara begitu, ya kan? Mau tidak mau kita harus mengerahkan energi keringat, air mata dan darah, ya, blood, sweat and tears, ya. Kok ngeri gitu, Ustadz? Bukan soal ngeri, soal sunnatullah. Soal sunnah Rasulnya begitu. Nabi dan para sahabat dulu menegakkan agama Allah sampai berkeringat, berair mata dan berdarah tidak? Iya, ya kan? Terus apa hebatnya kita? Nggak perlu kita menegakkan agama dengan cara sampai berkeringat, berdarah dan berair mata. Apa hebatnya kita? Cukuplah kita mah permainan 5 tahun sekali, ngabisin duit sekian triliun, ya kan, kirim-kirim ke sana kemari, SMS, WhatsApp gitu, bisa merubah keadaan, tegak Islam. Oh come on, mimpi itu namanya. Ya kan? Sadarilah ini permainan. Yang dibuat siapa? Yang dibuat oleh pemilik perserikatan bedeng-bedeng. Gitu. Yang cepat atau lambat, lama-lama kita harus sadar, taubatlah kita tinggalkan itu, kita persiapkan diri kita dan keluarga kita menyambut babak kelima, ya. Sebab peralihan kita dari babak keempat ke babak kelima, mau tidak mau harus melewati masa transisi penuh ujian, dan 10 tanda besar akan mengiringi perpindahan kita itu. Ini yang paling penting. Menyadari semakin dekat kita menuju babak kelima, semakin huru-hara akhir zaman akan muncul. Kenapa demikian? Karena itulah rahasia dunia yang membedakan dengan akhirat. Kalau di akhirat sekalinya kita senang terus, mudah-mudahan kita termasuk yang begitu. Sekalinya sengsara terus, itulah akhirat. Mudah-mudahan kita nggak termasuk orang yang sengsara terus. Nauzubillahi min dzalik. Tapi di dunia ini susah dan senang, menang dan kalah itu selalu beriringan bersamaan, ya. Makanya sampai ada hadis bunyinya begini.
awal hadis itu diawali dengan kata ubasyirukum, aku kabarkan berita gembira, kata Nabi. Berita gembira apa? Ubasyirukum bil mahdiyyi, ku kabarkan berita gembira diutusnya Al-Mahdi, pemimpin umat ini di akhir zaman, ke tengah-tengah umat ini saat apa? Saat perselisihan antar manusia menjadi-jadi, saat gempa-gempa dahsyat berlangsung. Saat itu nanti Al-Mahdi akan memenuhi bumi secara merata dengan keadilan, setelah bumi secara merata dipenuhi dengan kezaliman. Jadi berita gembira, Pak. Tapi sambil mengharapkan berita gembira ini, kita harus siap-siap menghadapi perselisihan antar manusia menjadi-jadi. Gempa makin dahsyat, kezaliman merata. Begitu. Itulah Islam. Itu asyiknya Islam, itu justru di situ, Pak. Innamal usri yusron. Bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi jangan Anda berpikiran, wah ngeri nih Ustadz, ya kan? Nanti kalau kafir mimpin makin terzolimi kita, ya kan? Emang udah terzolimi kok kita. Gitu. Udah terzolimi kita. Gitu. Memang Anda pikir kita belum terzolimi, sudah terzolimi kita. Ya. Sehingga kalaupun berubah menjadi lebih buruk, ya beda tipis. Gitu. Intinya adalah Allah dan Rasulnya tidak diagungkan. Itu inti pokok permasalahannya. Ya. Sebab orang yang di atas siratal mustaqim, ciri utamanya adalah wa may yuti'illaha war rasul. Barang siapa mentaati Allah dan Rasul, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Surat An-Nisa ayat 69. Tolong dicatat, nanti di rumah diperiksa. An-Nisa 69. Ini penjelasan tentang siapa yang ada di atas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dalam surat Al-Fatihah kan kita bacanya cuma begitu. Nah, kita perlu tanya kepada Allah, ya Allah, yang kau maksud orang-orang di atas jalan yang lurus dan merasakan nikmat menempuh jalan yang lurus itu siapa sih? Nah, Allah jelaskan di An-Nisa 69. Ternyata penjelasannya begitu. Wala hadainahum siratan mustaqima wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah, dan seterusnya tadi itu sudah saya bacakan ayatnya. Sungguh kami tunjuki mereka jalan yang lurus. Barang siapa taat pada Allah, taat pada Rasul, mereka akan bersama orang-orang yang mendapat nikmat karena menempuh jalan yang lurus itu. Siapa mereka? Kalangan para nabi, kalangan para siddiqin, orang-orang yang benar dan selalu benar perbuatannya, kalangan syuhada, orang-orang yang rela mati syahid di jalan Allah, dan kalangan salihin. Ini 4 kalangan ini semuanya adalah orang-orang yang disebut alladzina an'amallahu alaihim, orang-orang yang dapat nikmat karena menempuh jalan yang lurus. Ciri khas mereka cuma satu, mentaati Allah dan Rasul. Nah, kita ditakdirkan hidup di era di mana justru software utama kepemimpinannya bukan mentaati Allah dan Rasul. Makanya kacaunya nggak kunjung habis, Pak. Sampai kita masuk ke babak kelima nanti. Di babak kelima yang mimpin kita certified leader, pemimpin yang dapat sertifikasi dari Allah dan Rasulnya. Dia ngerti apa yang harus dilakukan, ya kan? Dia akan mimpin kita dengan kepatuhan pada Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Gitu. Baik, nah jadi saudaraku rahimakumullah, perpindahan kita akan melewati masa transisi penuh ujian dan 10 tanda besar akan mengiringi kehidupan kita. Dan 10 tanda besar sudah saya jelaskan dalam dalam hadis riwayat Muslim ini. Cuman para ulama berbeda pendapat tentang urutan nomor 1 sampai 9. Kalau nomor 10 mereka sepakat, ini nomor terakhir. Tanda besar terakhir adalah api keluar dari Yaman menggiring manusia yang tinggal manusia-manusia paling buruk, orang kafir saja, berkumpul ke suatu tempat mengalami dahsyatnya kiamat. Ya. Tapi nomor 1 sampai 9, para ulama itu berbeda pendapat tentang kronologinya, urutannya. Kalau ulama zaman dulu yang hidup di babak ketiga, ingat babak ketiga babak apa? Babak raja-raja yang menggigit. Babak yang kadang-kadang umat punya khalifah yang zalim, tapi sekalipun khalifahnya zalim, Quran dan Sunnah masih menaungi umat ini. Sehingga di babak itu, para ulama yang hidup mengalami fitnah kayak kita juga, cuman fitnahnya nggak sehebat kita. Mereka mengalami banyak fitnah, tapi nggak sebanyak kita. Kita jauh lebih banyak fitnah yang kita hadapi. Sehingga mereka ketika membuat kitab-kitab tulisan tentang 10 tanda besar, umumnya mengatakan tanda besar yang paling pertama adalah keluarnya Dajjal. Kenapa? Karena mereka nggak bisa membayangkan fitnah yang lebih dahsyat daripada Dajjal atau yang setara dengan Dajjal. Mereka nggak bisa bayangkan. Sementara
Syekh Mubayyad, penulis kitab ensiklopedia akhir zaman yang hidup sezaman dengan kita, dan dia bukan sembarang orang, dia orang Palestina. Orang Palestina tetangga terdekatnya siapa? Hah? Tetangga terdekatnya musuh nomor wahid orang beriman, ya kan? Makanya mereka ngerti betul konspirasi jahat dari musuh yang paling utama ini. Maka Syekh Mubayyad berpandangan, kita yang hidup di babak keempat ini, ya kan, pantesnya tanda besar pertama bukan Dajjal. Kenapa? Karena fitnah yang kita hadapi sekarang saja sudah mirip kayak ngadepin Dajjal. Dan ini sejalan dengan hadis Nabi yang disampaikan kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari pernah kaget dengar Nabi bilang gini, sungguh ada selain Dajjal yang lebih kutakuti menimpa umatku. Kaget Abu Dzar dengar itu. Karena Abu Dzar tahu bahwa Dajjal itu fitnah yang paling berat kan. Kok tiba-tiba Nabi bilang, sungguh ada fitnah selain Dajjal yang lebih kutakutkan menimpa umatku. Apa itu kata Abu Dzar kepada Nabi? Kata Nabi, al-a'immatu al-mudillin, para pemimpin yang menyesatkan. Ya. Zaman sekarang ada nggak pemimpin menyesatkan? Banyak. Oke, nggak usah disebut ya, nggak usah disebut. Di zaman para ulama babak ketiga, pemimpin menyesatkan nggak ada, pemimpin zolim ada. Mau menyesatkan gimana, dia dikurung sama Quran dan Sunnah, ya kan? Gitu. Cuma karakternya zolim, bisa. Gitu. Tapi kalau sekarang dia dikurung dengan apa? Nggak ada pengurung dia, nggak ada yang mengikat dia. Akibatnya dia apa? Ya bisa menyesatkan ke sana kemari, nggak karuan. Makanya kita merasakan, Pak, sekalipun Dajjalnya belum keluar, tapi sistem ini udah kayak sistem Dajjal aja, ya kan? Yang ikut sama penguasa yang model begitu dikasih surga sama dia. Yang gak mau ikut dikasih neraka sama dia, ya kan? Mirip banget kayak Dajjal. Padahal Dajjalnya belum muncul. Gitu. Nah maka kata Syekh Mubayyad, Dajjal itu yang kelima. Keluarnya Dajjal itu tanda besar kelima. Tanda besar pertama, kedua, ketiga, keempat itu semuanya adalah tanda-tanda besar yang kaitannya dengan peristiwa alam yang merubah wajah dunia ini secara drastis. Sehingga ketika Dajjal nanti keluar, ketika nanti Al-Mahdi hadir, ya kan? Dunia kita sudah beda dengan dunia sekarang ini. Beda sekali. Ya. Kenapa? Karena diawali dengan peristiwa ad-dukhan. Sedangkan ad-dukhan ini jelas-jelas Allah katakan, hadza adzabun alim. Dukhan ini azab yang pedih. Jadi Syekh Mubayyad luar biasa hipotesanya bahwa tanda besar yang paling pertama dari 10 tanda besar yang bakal dialami oleh zaman modern ini adalah azab. Kenapa demikian? Karena babak keempat, babak mulkan Jabrian ini adalah peradaban yang mempertontonkan kesombongan, kemungkaran, kemaksiatan, kezaliman, kesyirikan, kekufuran yang luar biasa terhadap Allah penguasa jagat raya. Seorang ulama pernah mengatakan, era modern sekarang ini berkumpullah semua dosa dari semua kaum-kaum terdahulu yang padahal kaum terdahulu ketika punya satu dosa saja diazab sama Allah. Nah sekarang kita semua dosa ngumpul, Pak, di era modern ini. Pantas nggak Allah azab? Pantas nggak? Ya kan? Luar biasa. Contoh yang paling sederhana adalah kasus Nabi Lut dan kaumnya. Kaum Nabi Lut itu diazab karena satu dosa, namanya dosa liwat. Liwat itu bahasa syar'inya. Kalau bahasa sekarangnya kita nih homoseksual, laki-laki bersetubuh dengan laki-laki. Kalau dalam bahasa hurufnya cuma satu huruf, huruf G, gay, ya. Sedangkan di era modern sekarang bukan satu huruf, Pak, 4 huruf, LGBT. Bayangkan. Ya. Cukup kaum Nabi Lut diazab, jungkir balikan negeri Sodom yang terdiri dari 7 kota, ya kan? Semuanya terlibat dalam homoseksual. Nggak ada lesbi, nggak ada bisex, B-nya nggak ada, T-nya nggak ada, transgender nggak ada. Yang ada cuman G. Sekarang kita ada LGBT, Pak. Perempuan bersetubuh dengan perempuan. B, bisex, laki-laki doyan perempuan, doyan laki juga, sikat semua. T, transgender, laki-laki bosen jadi laki-laki mau pindah kelamin jadi perempuan. Dan teknologi kedokteran modernnya mendukung itu untuk operasi dan lain sebagainya. Ya. Ngeri, Pak. Ya. Dan jumlah orang yang terlibat LGBT sekarang nggak kayak dulu. Dulu satu negeri Sodom 7 kota. Sekarang sudah 21 negara di dunia melegalkan LGBT. Bayangkan, Pak. Dan 21 negara itu berpencar-pencar, Pak, di peta dunia ini. Sehingga kalau sandi datang azab, pantas nggak azabnya sifatnya skala dunia? Pantas kan? Makanya
Jika Allah menilai peradaban ini sudah melampaui batas togo, Allah pasti mendatangkan balasan yang menimpakan berupa azab yang menimpa ya secara pedih kepada skala dunia ini. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini yang harus kita waspadai. Kita siapkan diri dan keluarga kita menghadapi ya ad-dukhan. Dan ad-dukhan ini dikatakan dalam surat ad-dukhan diawali dengan batsyatal kubra, hantaman yang keras yang datang dari langit ya. Berupa bongkahan-bongkahan batu berjatuhan dari langit. Kayak kaum Nabi Lut lah. Bongkahan batu berjatuhan dari langit, bahasa Qur'annya. Bahasa hadisnya, bintang berekor. Bahasa modernnya apa? Hah? Meteor atau asteroid. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini adalah informasi dari NASA ya. Jadi NASA itu sudah bikin informasi kayak gini, nggak kelihatan ya sayangnya. Ini ada warna hijau, ada warna abu-abu ya. Yang warna abu-abu itu main belt asteroids ya. Di tengah-tengah ini bumi, planet bumi kita ini. Jadi main belt ya kan, belt yang utamanya itu agak jauh. Tetapi yang dekat dengan kita, yang warnanya hijau ini dekat dengan kita Pak. Jumlahnya banyak sekali. Jumlahnya banyak sekali, berseliweran ya di sekeliling planet kita ini. Kalau Allah berkehendak ada satu saja nabrak, ya kan? Apa jadinya? Ya kan? Dahsyat sekali. Ya. Maka kalau dia terjadi, ya kan, dia akan menimbulkan dampak yang luar biasa. Ya. Jatuh di daratan tentu menimbulkan kepulan asap yang menyelimuti selama 40 hari 40 malam. Jatuh di lautan, di samudra menimbulkan apa? Tsunami. Tetapi tsunami-nya bukan tsunami biasa, Pak. Mega tsunami. Mega gede menakutkan, ya kan? Yang mega kan selalu gede menakutkan, ya kan? Jadi mega tsunami artinya tsunami yang airnya itu bukan 5 meter, 10 meter, 15 meter, 20 meter, tidak, ratusan meter. Kalau dia bergerak ke kanan, dia menimpa wilayah daratan, membenamkan. Ke kiri, membenamkan. Ya. Makanya kita memandang bahwa terjadinya dukhan dan hantaman keras ini akan menimbulkan beberapa dampak. Ya. Dampak yang pertama adalah pembenaman bumi berskala benua ya. Jadi dia jatuh di tengah-tengah Samudra Atlantik, bergerak ke kanan membenamkan wilayah barat Amerika Utara, Amerika Selatan. Bergerak ke kiri membenamkan wilayah timur ya, Asia Timur. Ya, jadi kira-kira kemungkinan besar ini wilayah terbenam ini. Yang disebut pembenaman di timur, pembenaman di barat ya. Ini jangan-jangan timur itu segini terbenam. Barat segini terbenam. Mungkin masih ada sisa. Sisanya adalah dataran tinggi, pegunungan-pegunungan, ya kan, itu masih bersisa. Jadi kalau ada di antara Anda berpikir, oh Indonesia bakal tenggelam nih. Kalau gitu saya sudah harus siap-siap dengan teman-teman beriman saya, bikin kampung akhir zaman di Gunung Merapi, misalnya gitu, ya kan? Karena tinggi kan Gunung Merapi. Ya silakan. Cuma jangan kaget, nanti setelah kejadian Anda tinggalnya di Pulau Merapi. Karena sekelilingnya air semua. Ya kan? Silakan, gitu. Kalau saya sih ditanya, daripada kita bikin tempat evakuasi di negeri ini yang bakal terbenam, ya kan, mendingan kita hijrah. Hijrahnya kemana? Ya ke tempat pemimpin kita muncul, Al-Mahdi. Ya kan? Al-Mahdi munculnya di? Ya baik, terima kasih. Al-Mahdi munculnya di Mekah. Ya. Itu yang ideal. Nggak bisa ke Mekah, ke Syam. Karena nanti Al-Mahdi di Mekah nggak lama. Untuk kemudian pergi ke Syam, mendirikan khilafah, alamin hajin nubuwah. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, akan terjadi pengurangan jumlah populasi planet bumi ini karena banyak yang tewas ya, banyak yang wilayah-wilayah ini kan terbenam ya, tewaslah mereka. Luar biasa. Kemudian akan terjadi kelaparan mendunia sehingga orang sampai berbunuhan, saling berebut makanan. Makanya ada dalil mengatakan kalau kalian sudah lihat bintang berekor di bulan Ramadan, kumpulkanlah makanan sekuat kemampuanmu sebagai stok ya. Stok simpanan. Dan harus punya kampung akhir zaman supaya saling melindungi. Ya, kalau orang lain mau ngerebut makanan itu kita bisa saling melindungi. Nah yang kelima yang mungkin nggak pernah kita sangka-sangka adalah teknologi modern ini habis Pak, nggak bisa berfungsi lagi. Ya. Penjelasannya batu besar, garis tengahnya 2 kilometer, bergerak dengan kecepatan tinggi, bergesekan dengan udara, tentu menimbulkan induksi besar-besaran. Itu menimbulkan shutdown of all electrical machines, ya, semua mesin listrik mati. Dan jangan lupa ya, makin kesini teknologi makin apa-apa
elektrik, apa-apa elektrik, ya kan? Sekarang ini katanya sudah bikin motor Harley Davidson, ya kan? Yang bunyinya bukan dong 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 dong, udah nggak gitu bunyinya, ketek gitu bunyinya. Karena apa? Elektrik, ya kan? Mobil Ferrari, ya kan, dibikin yang elektrik, gitu. Semua mengandalkan elektrik. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kalau itu terjadi shutdown of modern technology, ya, kata Syekh Mubayyad, ya, itu adalah peristiwa yang baik buat kita umat Islam. Dan Nabi sudah memperingatkan 15 abad yang lalu. Ini akan terjadi. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Uttum min haitsu bada'tum. 3 kali Nabi ulang-ulang kalimat yang sama. Para sahabat nggak ngerti. Karena para sahabat nggak mengalami teknologi canggih yang kita alami. Mereka nggak lihat komputer, nggak lihat handphone, nggak lihat mobil, motor, pesawat udara, listrik, ya, satelit, AC. Mereka nggak mengalami. Kita mengalami. Kita mengerti maksud hadis ini. Makanya kita bersangka baik kepada Allah bahwa dukhon itu azab memang, tetapi azab itu akan memilah siapa orang beriman, siapa orang kafir, siapa orang munafik. Bagi orang beriman, kata Nabi, sebatas flu, pilek, kena dukhon. Tapi kalau orang kafir, orang munafik, merasakan kepala mereka kayak kepala hewan yang terpanggang. Badan mereka membengkak, keluar cairan-cairan dari lubang-lubang telinga, hidung, dan dubur. Ya. Jadi kayak zombie-zombie gitu. Nah, sementara habis itu shutdown of modern technology. Nah, teknologi modern shutdown itu baik buat umat Islam. Karena itu berarti tanda dari Allah, kita nggak perlu lagi mengejar-ngejar ketertinggalan barat kafir di bidang teknologi. Sebuah perlombaan yang nggak masuk di akal. Kita nggak mungkin bisa memenangkannya, karena barat kafir nggak rela. Jangankan kita menang, setara aja nggak boleh. Sama Allah dipaksa jadi setara, jadi 0-0. Ya Pak ya? Ini baik Pak, shutdown of modern technology. Dan kalau itu sudah terjadi, kita setara 0-0 dengan barat kafir. Nah, di situ kaedah Betawi kita pakai, Pak. Lo jual, gue borong, gitu. Dengan syarat kita persiapan. Memanah, berkuda, ya, kemudian berenang. Ya, itu perintah Nabi. Ya, sebab makanya hadis-hadis tentang peperangan di zaman Al-Mahdi nanti tidak ada pakai AK-47, M16, ya kan, RPG, drone, nggak ada lagi. Kita pakai panah, pakai tombak, pakai pedang, pakai berkuda, ya, naik onta, jalan kaki, begitu. Nah, kalau sudah seperti itu Bapak dan Ibu rahimakumullah, dunia ini, ya, barulah kita ketemu setiap orang dengan kejujurannya, Pak. Nggak ada cerita hoax lagi, nggak ada cerita fitnah lagi. Karena apa? Ini semua permainan media massa, permainan social media, permainan internet, permainan televisi, permainan berbagai pemberitaan-pemberitaan palsu, ya kan? Kalau sudah nggak ada teknologi canggih, ya sudahlah. Kita tampil apa adanya, gitu. Nggak bisa ada pencitraan lagi, nggak bisa ada ceritanya, ya kan, orang lagi berkunjung ke bencana gitu kan, tiba-tiba muncul di penutupan sebuah acara penting di tempat lain gitu, nggak mungkin, nggak bisa kejadian begitu, nggak ada manipulasi, ya. Nah, baik saudaraku rahimakumullah, sudah 11.29, kita memang harus berakhir 11.30, ya. Mudah-mudahan majelis kita hari ini termasuk majelis yang diberkahi Allah Ta'ala. Semoga ilmu yang kita terima bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Kronologi berikutnya adalah pembenaman bumi di Jazirah Arab yang sekaligus merupakan penenggelaman pasukan yang memburu Al-Mahdi, ya. Namun ini tidak mungkin kita lanjutkan karena waktu sudah sampai kepada batas akhirnya.